Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi di sini bersilaturahim di channel saya, HDPI Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang kemarin pernah ditanyakan salah satu teman saya. Ada juga teman-teman yang lain juga mungkin mempunyai permasalahan yang sama, yaitu tentang hidup berkecukupan, selalu dilimpahi rezeki, tidak terputus-putus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya kita panjatkan dulu sholawat kepada Rasulullah SAW, kejunjungan kita Nabi Allah, Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya kelak dan mendapat syafaatnya yaumul qiyamah. Langsung aja saya berikan trik atau tips cara bagaimana kita mendapatkan aliran rezeki dari Allah terus tidak terputus-putus, dan terhindar dari kefakiran, terhindar dari kemiskinan. Insya Allah semoga kita bisa melakukannya secara istiqomah. Kalau Anda ingin melakukan pesugihan, melakukan pesugihannya, itu ada ritualnya. Ke suatu tempat di mana tempat itu dikuasai oleh makhluk Allah, yaitu makhluk jin. Ada beberapa ritualnya, ada syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi, dan itu membutuhkan modal. Selain modal juga keberanian, karena nggak mungkin siang hari, pasti malam hari. Bahkan yang paling berat itu kita masuk lingkarannya, sulit untuk melepaskan, dan harus mencari korban-korban berupa tumbal ataupun yang lain, atau bahkan juga diri kita sendiri yang akan menjadi korbannya kelak. Dan itu sangat mahal. Kenapa kita nggak mencari aja yang murah, yang gratis bahkan, dan tidak ada efek sampingnya, dan itu dijamin sama Allah. Mau tahu triknya? Mau dicoba? Tapi pelan-pelan, bertahap, ya. Karena tidak ada sesuatu itu yang instan, bertahap, dirasakan dulu. Gratis, tanpa menggunakan biaya. Jaminannya benar, itu gratis. Oke? Yang pertama, ini khusus untuk yang muslim ya. Untuk yang muslim. Nggak perlu pakai modal. Cukup kita bersih. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama, lakukan sholat duha. Duha itu setelah syuruk ya. Syuruk itu sekitar jam 7 ke atas sampai jam 11, kurang lebih seperti itu, sebelum waktu zuhur. Silakan bebas ambil waktunya yang mana yang senggangnya, ya kan? Untuk pemanasan pertama, kalau kita belum terbiasa, lakukan minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Setelah 2 rakaat kita berdoa. Silakan di googling, doanya ada, baca aja. Kalau nggak bisa pakai bahasa kita sendiri juga bisa. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti semua bahasa. Allahumma inna du'auka wa bahabauka wal jamaluka, dan seterusnya. Itu doanya. Atau kita bisa pakai bahasa sendiri, boleh.
2 rakaat. Lakukan terus menerus selama minimal 3 hari dulu. Oke? Kalau 3 hari sudah dilakukan rutin, coba lakukan lagi hari berikutnya. 7 hari jangan putus. Oke, masih 2 rakaat. 7 hari jangan putus. Oke, sholat duha udah ya. Nah, selanjutnya lakukan sholat tahajud atau sholat hajat. Sholat malam, tengah malam, tanpa ada yang tahu. Hanya kita sendiri yang sama Allah yang tahu. Mintalah di situ. Allah tuh suka diminta. Minta aja, mau minta kaya, boleh. Mau minta apapun, minta rezeki, minta apapun, minta. Curhatin semua apa yang ada di dalam keinginan hati kita, curhatin di sholat tahajud. Punya permasalahan apapun, lakukan seperti yang tadi juga. Sholat duha 3 hari dulu, baru selanjutnya 7 hari. Kalau udah bisa, istiqomahin dulu aja. Berapa rakaat? Sama kayak duha, 2 rakaat dulu. Ya. Kalau udah mampu boleh 4 rakaat. Boleh nanti sebaik-banyaknya. Udah? Oke. Langkah selanjutnya yaitu bersedekah. Misalnya kita punya uang 10.000. Minimal 1.000-nya itu kita kasih orang lain. Apakah kasih anak yatim, orang yang nggak mampu, niatin sodakoh. Udah, sodakoh lepasin aja. Kalau mau 2.000 boleh. Jangan pelit. Karena Allah tuh nggak mau hitung-hitungan soal seperti itu. Lakukan aja. Beri ke seseorang yang membutuhkan, insya Allah kembali lagi. Allah balikin lagi. Karena apa? Sodakoh itu salah satu rezeki kita sebenarnya sodakoh. Sodakoh itu tidak bisa hilang. Pahalanya dunia dan akhiratnya nggak bisa hilang. Nggak bisa dikasih ke orang lain. Tetap punya kita. Sampai di akhirat. Itulah sodakoh. Jadi rezeki itu, apa yang udah kita makan, masuk ke dalam kerongkongan kita, ke perut kita, itu kan nggak bisa diberi orang lain. Tidak bisa dimiliki orang lain. Sodakoh juga. Kita udah mensedekahkan ke orang lain, itu pahalanya, gantinya, itu nggak bisa buat orang lain, tetap punya kita. Tuh, sedekah nggak hilang, kayak asuransi ya. Dan itu lebih ketimbang asuransi. Ada Allah. Nah, matematikanya Allah jangan disamain sama matematikanya manusia, diganti. Oke, jangan pelit. Kalau ada orang bilang kita harus hemat, ya beda antara hemat sama pelit ya. Oke, udah ya, udah. Sholat duha, sholat tahajud, sedekah. 3 hari, 7 hari. Pasti waktu berjalan akan bertanya, kok belum greget ya? Oke, coba naikin dari 2 rakaat, 4 rakaat. Naikin aja. Tapi waktu 2 rakaat istiqomah itu sampai 7 hari, saya yakin Anda akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Coba, walaupun belum maksimal ya. Nah, sekarang 4 rakaat. 4 rakaat duha. 4 rakaat tahajud. Ini tuh witir. Lakukan seperti yang tadi. Ya, sama sedekah. Sedekahnya juga semampu kita ya. Jadi lakukan itu dulu. Oke, pengen lebih greget lagi. Nah, ini dia nih gongnya. Pengen greget lagi. Kalau udah kuat, maksimalkan. Maksimalkan. Lakukan. Insya Allah bisa dicoba ya. 12 rakaat sholat duha, 12 rakaat sholat tahajud, istiqomahin. Coba rasakan selama 7 hari. Saya pernah lakukan. Saya pengen punya HP saya rusak. Lalu saya sholat tahajud, niatan 7 hari. Ketika sholat tahajud, saya taruh HP yang rusak itu di depan, di bawah, dekat tempat saya sholat. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya butuh HP untuk kerja saya, untuk syiar dakwah saya, untuk kegiatan yang positif, bukan untuk negatif. Gak lama, gak nyampe sebulan, alhamdulillah, saya dapat HP, ini saya pakai ini. Dan itu pun tidak punya hutang sama orang lain, bukan HP kreditan, dan gak tahu dari mana datangnya uang itu. Alhamdulillah ada aja rezekinya untuk beli HP dan pas sesuai dengan yang saya inginkan, speknya juga sesuai dengan yang saya inginkan.
Salah satu keajaiban. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Oke, udah ya. Itu tahap-tahapnya. Pengen lebih jos lagi, kalau ini udah istiqomah. Ini udah istiqomah. Lakukan terus. Setiap ucapan kita, setiap keinginan kita, Allah akan meridhoi. Yang positif tapi. Apa yang kita butuhkan Allah langsung beri. Tanpa kita berdoa. Kalau kita udah istiqomah. Tapi ini nih yang lebih penting, yang sangat penting. Jangan dilupakan. Anda udah sholat duha, sholat tahajud, sedekah. Tapi ini jangan sampai dilupakan. Jangan pernah melepaskan atau melalaikan sholat yang 5 waktu. Karena duha, tahajud itu sunnah. Dan yang 5 waktu itu wajib. Makanya wajibnya laksanakan. Percaya. Berat. Kalau bagi yang tidak punya niat. Kalau saya sih lebih berat. Seperti yang awal tadi saya bicarakan. Ritual malam hari dengan modal berapa sampai berapa juta modalnya. Dan ada efek sampingnya. Itu berat banget. Kalau ini gak ada berat. Kalau menurut saya. Dan tidak punya modal. Hanya modal apa ya namanya ya? Modal dengkul. Modal keinginan. Modal keyakinan. Kita sama Tuhan. Kita sama Allah. Oke? Bisa? Mau dicoba? Insya Allah dijamin. Anda pengen punya apa? Seperti yang praktek saya tadi ya. Pengen punya HP sesuai ini. Taruh di situ. Atau pengen punya doa apa ya. Ucapkan aja dalam hati. Ketika sholat, ya Allah, kita sujud yang terakhir. Kita sujud, setiap sujud, ya Allah, saya pasrahkan kepadamu hidup saya. Saya butuh ini ya Allah. Untuk ini ya Allah. Curhatin aja. Kalau Allah ridho, diijabah langsung. Oke? Duha, tahajud, dan yang pertama tadi, sholat 5 waktu. Ya. Ketika sudah sholat 5 waktu, ini nih, saya juga udah eksperimen. Dulu, saya pernah eksperimen ini. Saya, waktu itu, pernah melakukan, karena setiap harinya ya, setelah sholat subuh, saya selalu baca surat Waqiah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah, dan seterusnya. Itu setiap hari setelah sholat subuh. Lakukan itu setiap hari setelah sholat subuh. Nah, ketika kita udah istiqomah membaca surat Waqiah, waktu saya mempunyai keinginan mendadak, pernah saya praktekkan waktu itu. Waktu awal-awal dulu, ketika saya masih awal-awal menikah, saya tidak punya apa-apa di rumah, saya tidak ada makanan, tidak punya uang, tidak punya apapun. Istri saya bilang, kita butuh makanan. Kita nggak ada makanan, apalagi ada tamu habis ini. Lalu pada waktu itu, saya langsung pergi ke masjid, saya sholat duha. Setelah itu, saya baca surat Waqiah sebanyak-banyaknya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, saya butuh makanan untuk saya dan keluarga saya. Nggak lama waktu itu, saya dipanggil suruh pulang. Ketika pulang, kan masjid dekat itu ya. Ketika pulang, tiba-tiba kakak saya datang dari jauh, datang ke rumah saya, bawa beberapa bungkus makanan, besek syukuran makanan. Udah gitu, nggak lama lagi, nggak sampai 1 jam, setengah jam mungkin ya. Datang kakak saya yang satu lagi, membawa apa? Bawa ikan emas, ikan gurame besar-besar, hasil dia mancing, diberikan kepada saya. Nih masak, kalau mau disimpan di kolam boleh, ada yang masih hidup. Masya Allah. Ketika saya minta makanan, diberi sama Allah langsung makanan, dan banyak, sampai gak cukup kalau kita makan sendiri. Masya Allah. Itu salah satu. Apalagi yang lain, insya Allah sering. Tadi juga sudah saya berikan salah satu eksperimen saya, yaitu HP. Dan ini, soal HP ini saya sudah 2 kali. Saya HP untuk anak saya waktu itu. Saya juga seperti itu lakukan, dan ini HP untuk saya sendiri. Waktu itu, ya. Silakan coba. Ingat tadi, pada waktu sholat, taruh apa yang kita inginkan di bawah sajadah kita. Atau kalau kita pengen rezeki, pengen uang, pengen punya kebutuhan apa, ya kalau nggak ada yang bisa ditaruh, nggak apa-apa, kita berdoa aja. Tapi istiqomahnya itu Allah yang inginkan, dan keikhlasan kita. Bisa dicoba ya.
Kalau kita, mungkin kalau pertama berat, mungkin kalau pertama pasti berat, tapi lama-kelamaan itu akan terasa ringan. Kalau udah terbiasa, lama-kelamaan itu akan terasa ringan. Dan gak ada beban. Sama aja kayak puasa ya. Kalau kita puasa sendiri mungkin berat, tapi ketika puasa Ramadan, hari pertama, hari kedua, aduh berat, hari ketiga. Tapi setelah hari ketiga dan selanjutnya seperti udah biasa. Apalagi udah lewat hari ketujuh. Udah seperti hari biasa, kita gak makan. Nah itu. Sholat juga. Kalau kita gak pernah sholat 5 waktu pasti berat. Tapi kalau istiqomah, sholat terus. Kalau kita nggak sholat pasti ada sesuatu yang mengganjal. Ada yang kehilangan, ada yang ketinggalan apa ya pasti. Kita sholat duha juga seperti itu. Kita sholat duha sehari ini. Sampai 3 hari, sampai 7 hari. Maka ketika hari itu kita tidak sholat duha, kita nggak sholat duha, maka akan kehilangan. Merasa kehilangan hati kita. Ya. Dan ingat, urusan ibadah, itu urusan kita sama Allah. Hablu minallah. Kalau sedekah, hablu minannas. Ya. Urusan kita, hablu minallah itu urusan ibadah. Ngumpet-ngumpet nggak apa-apa, apalagi tahajud. Dan kita bisa curhat, kita bisa menangis, meratap, boleh. Di tahajud nggak ada orang tahu, ya kan? Sepi di dalam kamar, nggak usah ke masjid, karena sunahnya, sholat sunnah itu emang di rumah. Kalau sholat wajib untuk laki-laki emang di masjid. Oke, itu tip yang sudah saya coba sharekan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan bareng-bareng dan kita bisa sukses bareng-bareng. Dan ingat satu, jaga hati, jaga kalbu yang ikhlas, yang tulus kepada Allah, benar ibadahnya, kepada manusia, kehidupan kita bersama manusia juga baik. Hablu minallah, hablu minannas, dan kita menjadi manusia atau umat rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk Allah. Ya. Mungkin itu dulu, silahkan. Bisa dibuktikan. Dan satu lagi, nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses.